Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ranma Rangkuman 5. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk klik video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian ke tempat berpasir, kering, dan cukup panas, yaitu Gurun Kalahari di Afrika bagian selatan, di mana terdapat suku tertua dan terbesar yang mendiaminya secara semi-nomaden. Gurun Kalahari memiliki luas 900.000 km persegi yang meliputi sebagian besar Botswana dan beberapa bagian dari Namibia. Gurun Kalahari merupakan semi-gurun dengan bagian kering dan terdapat padang rumput setelah terjadi hujan. Curah hujannya mencapai 110 sampai dengan 200 mm per tahun untuk daerah kering dan 500 mm lebih per tahun untuk daerah basah. Tanaman asli yang tumbuh antara lain akasia, rerumputan, serta terdapat beberapa buah seperti semangka dan kiwano atau melon bertanduk. Sementara spesies hewan sangat beragam seperti gajah, jerapah, singa, citah, macan tutul, hyena coklat, anjing liar, rusa, dan landak. Untuk jenis burung ada elang, burung hantu, dan burung unta. Kembali kepada suku yang mendiami Gurun Kalahari. Mereka dikenal dengan nama suku San, atau di dalam bahasa Inggris disebut Bushman atau suku Semak. Suku seperti apakah mereka ini? Berikut aku sudah merangkumnya dalam 5 fakta kehebatan dan keunikan suku San. Apa saja? Simak pembahasannya dalam video ini sampai habis. Yang pertama, suku tertua dan terbesar. Suku San telah menempati wilayah Afrika bagian selatan sejak zaman batu awal sekitar 20.000 tahun yang lalu. Sebelumnya keberadaan mereka tersebar di Botswana, Namibia, Angola, Zambia, Zimbabwe, dan Lesotho. Namun saat ini diperkirakan besar populasinya sekitar 55.000 yang hidup di Botswana, sebuah negara kering di sebelah utara Afrika Selatan. Mereka memiliki warna kulit coklat, dahi menonjol, rambut ikal kecil-kecil, dan telinganya tidak bersuping. Mata mirip mongoloid, namun hidungnya mirip negroid. Nenek moyang mereka dianggap sebagai penduduk pertama di wilayah Botswana. Secara historis, keberadaan mereka tampak jelas di perbukitan Stodilo dengan membangun tempat tinggal di gua-gua atau di bawah tebing berbatu. Di wilayah inilah alat-alat dari batu dan seni yang terpampang di batu ditemukan dari masa ribuan tahun yang lalu. Sebagian dari mereka mendiami wilayah Gurun Kalahari hingga Sungai Molopo. Suku ini pernah dijajah oleh kolonial Belanda dan memiliki sejarah kelam terkait kemiskinan, penolakan sosial, diskriminasi kelompok, dan penurunan identitas budaya. Yang kedua, tradisi semi-nomaden. Pada abad ke-17, bangsa kulit putih datang ke kawasan mereka. Kala itu penghuni Afrika Selatan terhimpun atas 3 kelompok meliputi kelompok pemburu, petani, dan penggembala. Pada awalnya ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan damai. Namun sayangnya terjadi perselisihan yang mengakibatkan kelompok ini saling serang. Hal ini diperparah karena campur tangan bangsa kulit putih membuat salah satu kelompok semakin terpojok yang akhirnya kelompok ini melarikan diri. Sedangkan kelompok yang masih tersisa sempat mengalami perbudakan
dan juga tewas setelah peperangan. Suku yang melarikan diri akhirnya mendiami gurun Kalahari. Mereka memiliki tradisi kehidupan semi-nomaden, berpindah ke wilayah tertentu secara musiman berdasarkan ketersediaan sumber daya seperti air, hewan buruan, dan tumbuhan yang bisa dimakan karena mereka tidak lagi bercocok tanam maupun beternak hewan. Mereka dapat membangun pemukiman untuk tempat tinggal tidak tetap dalam beberapa jam sampai beberapa hari, tergantung pada kondisi dan ketersediaan kebutuhan hidup. Jika mereka berhenti semalam, hanya api yang akan dibuat. Setelahnya mereka akan mencari tempat yang lain. Setiap anggota klan dari mereka berjumlah sekitar 25 orang, baik pria, wanita maupun anak-anak. Dalam setiap kelompok biasanya tidak memiliki seorang pemimpin atau kepala suku. Mereka saling bertemu dan berbagi berita maupun barter barang pada waktu-waktu tertentu dalam waktu sekitar 1 tahun atau pada saat perayaan ritual lainnya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan. Dalam berkomunikasi sehari-hari dengan keluarganya, mereka menggunakan bahasa yang sangat unik. Bahasa ini sudah digunakan secara turun-temurun dari manusia pertama atau nenek moyang suku San. Jika kalian pernah nonton film The God Must Be Crazy, kalian pasti mendengar dan melihat suku yang tinggal di gurun Kalahari ketika mereka berbicara. Kita akan mendengar bunyi klak klik kluk ketika mereka sedang berbicara, seperti contoh berikut. Seperti itulah bahasa keseharian mereka, dan bahasa mereka ini dinamakan bahasa Nu. Bahasa tertua ini bisa saja punah apabila Afrika Selatan dan pihak-pihak pemerhati sejarah tidak serius menelusuri jejak-jejaknya. Mengingat Taman Nasional Kalahari dibuka, membuat suku ini terusir dan tercerai-berai. Hal ini tentunya sangat sulit menemukan generasi penerus dari bahasa Nu ditemukan. Beruntungnya seorang Katrina Esau dan saudara laki-lakinya Simon Saul menunjukkan jati diri yang sebenarnya setelah sekian lama, selama 8 dekade menyembunyikan identitasnya, yang memang merupakan kepandaian suku mereka. Lahir di pertanian tempat orang tuanya bekerja, pemilik pertanian adalah seorang Afrika keturunan Belanda yang semena-mena, bahkan melarang Esau untuk menggunakan bahasa Nu. Namun kini, di usianya yang sudah menginjak 88 tahun, Esau tak perlu untuk takut karena keberadaannya sangat dilindungi sebagai penerus sejarah dari suku mereka. Maka pada tahun 2014, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma kala itu menganugerahinya dengan Ordo Nasional Baobab dalam warna perak. Dari Esaulah, remaja dan anak kecil kini menekuni bahasa Nu. Diketahui bahasa Nu memiliki keunikan. Setidaknya ada perbedaan dalam bunyi pengucapan dan memiliki 45 klik. Kekayaan dan keindahan bahasa Nu juga mencengangkan. Jika bahasa Inggris memiliki 44 bunyi ucapan atau fonem yang berbeda, sedangkan bahasa Nu memiliki 114 fonem. Katrina Esau berkata, dia akan bekerja keras untuk memastikan bahwa bahasanya akan hidup lebih lama dibandingkan dirinya. Bagaimana sobat? Adakah dari kalian yang berminat untuk mempelajari bahasa Nu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Yang keempat adalah keahlian dan kehebatan. Berburu dan meramu merupakan salah satu keahlian suku ini. Keterampilan berburu memungkinkan mereka untuk membedakan antara jejak hewan yang terluka dengan hewan dalam kondisi normal, serta membedakan jejak tiap jenis-jenis hewan. Dari sinilah mereka sangat terkenal dengan kehebatannya dalam mencari jejak. Tak hanya membedakan jenis hewan maupun kondisi hewan melalui jejaknya, namun mereka bisa tahu sudah berapa lama binatang tersebut lewat serta sejauh mana jaraknya. Gimana sobat? Buat kalian yang hobi berburu, sangat direkomendasikan untuk mengajak suku ini untuk ikut serta. Hahaha. Metode dalam berburu dengan menggunakan jebakan dan busur dengan anak panah beracun. Racun didapatkan dengan cara meracik dan meramu dari larva kumbang, sisa ular, atau dari tanaman sejenis Euphorbia. Dalam berburu mereka menempuh jarak berkilo-kilometer, melewati gurun yang luas serta suhu yang panas. Lagi-lagi di sini kita harus mengakui kehebatan daya tahan tubuh mereka yang seolah kebal terhadap dehidrasi. Hampir tak ada mata air di gurun Kalahari ketika kemarau. Kebutuhan air mereka didapatkan melalui akar atau umbi-umbian dengan cara menghancurkannya. Kemudian bagian dari umbi yang hancur lumat itu diperas sehingga menghasilkan beberapa tetes air. Bayangkan sobat, hanya tetesan air. Apakah kalian sanggup untuk mencoba? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Selain ahli mencari jejak, suku ini mampu mengkategorikan ribuan jenis tanaman dan kegunaannya, mulai dari nutrisi, kandungan racun, hingga obat-obatan herbal. Ada juga beberapa karya seni berupa gambar-gambar pada sebuah batu tentang kehidupan mereka dalam berburu. Yang kelima adalah kepercayaan dan ritual. Suku San pada umumnya mempercayai dan menyembah dewa-dewa. Mereka memberi upacara penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal, dan terdapat sebagian kecil kelompok yang memuja bulan. Suku San mempercayai Kaan sebagai dewa tertinggi, pencipta kehidupan sekaligus penghukum ketika dunia penuh dengan ketidaktaatan. Meskipun dewa kepercayaan mereka tinggal di langit, namun mereka juga meyakini rohnya dapat terlihat pada setiap makhluk hidup. Ritual keagamaan dilakukan untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting. Mereka melakukan berbagai tarian yang diyakini sebagai media penyembuhan suatu penyakit. Salah satu ritual dari suku San adalah trance dance. Ritual ini merupakan sebuah tarian yang fungsinya tidak hanya untuk penyembuhan orang sakit, tetapi juga sebagai fungsi sosial dan sangat sakral. Dalam satu sesi tarian yang normal biasanya berlangsung sekitar 6 jam, tapi kadang-kadang bisa juga berlangsung sepanjang hari. Sebagian besar perempuan duduk dalam lingkaran mengelilingi api yang menyala, dan para penari yang sebagian besar pria akan mulai menari dalam lingkaran di sekitar para perempuan. Sedangkan yang perempuan bernyanyi, bertepuk tangan, dan para pria mencoba untuk memasuki fase trance atau kesurupan. Pada jam pertama dalam tarian, irama dan ritmenya terbilang santai, sampai salah satu orang pertama menunjukkan tanda-tanda akan memasuki fase trance. Mereka mulai bertepuk tangan dan bernyanyi dengan lebih intens. Keringat akan terlihat mengucur deras, nafas yang terasa berat, serta tatapan mata yang lebih tajam. Ini adalah tanda bahwa mereka sudah memasuki fase trance dan sudah bisa untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit yang tidak biasa. Kalau diperhatikan, ritual-ritual orang zaman dahulu kelihatannya tak jauh dari unsur mistik.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Baiklah sobat, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian juga mengetahui apa yang kalian tahu. Aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.